Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin, wa hamdan yakunu ridhan wa mardiyan lillahi Rabbil Alamin. Wa hamdan liman qala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa zid ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bahasa sehari-hari dalam kehidupan kita yang kita cari adalah ridho Allah dan senantiasa ingin berbakti kepadanya, termasuk sholat Jumat kayak gini ini. Jikalau demikian yang kita kerjakan, insya Allah janji Allah untuk kita akan dimuliakan oleh Allah, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhiratnya nanti. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kalian semuanya, tidak dipandang dari status sosial yang kita punya, tidak juga dipandang dari status finansial kita, tapi yang dipandang oleh Allah ketakwaan kita. Siapapun di antara kita yang sudah menjalankan kayak demikian ini, maka akan dilabeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, fattakullah, maka bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, la'allakum tashkurun, niscaya kalian akan diberikan oleh Allah jadi golongan orang-orang yang bersyukur. Hadirin, menyikapi kondisi akhir-akhir ini, musibah senantiasa tidak bisa kita elakkan.
longsor, banjir, pesawat terbang jatuh, terutama hadirin yang sampai sekarang pandemi ini. Ayo kita introspeksi diri, tanpa harus menyalahkan kepada orang lain. Kenapa? Allah mengingatkan kita, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang mengenai pada diri kalian yang tidak enak, termasuk musibah, penyebabnya adalah ulah tangan kalian sendiri, perbuatan kalian sendiri. Untung ayat ini hadirin ditutup wa ya'fu an katsir, dan Allah akan memaafkan banyak di antara kita, orang-orang di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran, musibah itu yang mengundang ya kita-kita sendiri. Di dalam surah Ali Imran ayat 112, Allah menyampaikan nasihat kepada kita. Dzuribat alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan, kerendahan martabat untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada. Illa bihablim minallah, kecuali orang yang mampu menyambung habl secara vertikal kepada Allah, wa hablim minan nas, dan mampu menyambung secara horizontal kepada sesama umat manusia. Cuman ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali mendapat kemarahan Allah. Ayat ini dilanjutkan, wa dzuribat alaihimul maskanah. Kemudian manusia-manusia yang dapat marah dari Allah itu hadirin akan ditimpakan dengan kehinaan. Sebab apa? Dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah, karena manusia-manusia di bumi ini hadirin sudah banyak yang mengingkari ayat-ayat Allah. Apa itu ayatul maktubah yang tertulis, atau ayatul kauniyah, ayat yang ada di sekitar kita hadirin. Terutama hadirin, banyaknya orang yang ingkar akan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian semuanya bersyukur atas rahmat nikmat Allah, niscaya kata Allah, kami akan menambah rahmat dan nikmat kami kepada kalian semuanya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur, ingkar akan nikmat-nikmatku, ingatlah azabku sangat pedih. Penyebab yang kedua hadirin, wa yaqtulunal anbiya'a bi ghairi haqq, wa yaqtulunal anbiya'a bi ghairi haqq. Penyebab turunnya bala bencana itu dari manusia itu sendiri. Banyak orang-orang yang apa? Membunuh para nabinya tanpa alasan yang benar. Nah sekarang ini nggak ada nabi, sudah nggak ada rasul. Artinya banyak manusia yang sudah membunuh syariatullahil khalidah alias sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menjalankan perintah dari Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah bima
asau, banyaknya maksiat di muka bumi ini hadirin. Terutama kalau sudah perzinaan merajalela, mungkin barangkali di Siwalan Kerto tidak terlalu hadirin. Tapi kalau di luar negeri atau di mana, di tempat-tempat yang kayak gitu, banyak merajalela. Perjudian merajalela, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain merajalela. Itu pun juga akan mengundang azab Allah dari berbagai macam bencana hadirin. Dan tidak kalah pentingnya adalah wa kanu ya'tadun. Manusia di antara kita ini banyak sekali yang melampaui batas. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kasih Sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, juga memberikan solusi untuk kita. Di dalam hadis qudsi, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, maha tinggi berfirman, firman Allah di dalam hadis qudsi, inni la ahimmu bi ahlil ardi adaban, sesungguhnya aku, kata Allah, benar-benar sudah ikit-ikit gregetan betul kepada penduduk bumi ini untuk mengazabnya. Untungnya hadirin, hadis ini diakhiri, hadis qudsi ini diakhiri, saraftu anhum, tapi aku tidak jadi memberikan azab kepada mereka. Ketika apa? Fa idza nadartu, ketika aku melihat ila ummari buyuti, kepada orang-orang yang senang memakmurkan rumah-rumahku. Rumah Allah adalah masjid hadirin. Saya ingat apa yang disampaikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat orang-orang yang bolak-balik ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, saksikan orang itu adalah orang-orang yang beriman. Memang hadirin, Allah sendiri yang menyampaikan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk ini, amin. Yang kedua hadirin, Allah akan menyelamatkan kepada siapa? Wa ilal mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kita harus saling sayang, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena besok di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya orang yang akan diberikan porsi tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala adalah warajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian orang itu ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang apa hadirin? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang-orang yang hatinya digantungkan di masjid. Dan yang terakhir, insyaallah murka Allah tidak akan diberikan kepada orang yang senantiasa wa ilal mustaghfirina bil ashar, kepada orang-orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah di waktu sahur, di waktu pagi. Artinya hadirin, insya Allah kalau kita rajin mohon ampun, mengakui kesalahan kita, dosa kita, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, fa insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji di dalam hadis qudsi itu adalah saraftu anhum, maka aku tidak akan memberikan adab itu kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan keselamatan kepada kita dan keluarga kita semuanya, dan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.